kurang lebih 1,5 jam. Dalam acara diskusi malam ini terdapat 2 materi yang akan disampaikan oleh 2 orang narasumber. Yang pertama adalah The Critical Appraisal Process oleh Latifah Putri, Master Students of Medical and Health Profession Education from Medical Faculty of Gadjah Mada University. Dan sesi kedua mengenai Introduction Using PubMed Search oleh Archita Hanjani, Master Students of Medical Sciences in Clinical Investigation from Harvard Medical School. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama. Kepada Tifa, the time is yours. Oke, terima kasih Andita. Saya izin share screen ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya Tifa. Saat ini saya sedang kuliah S2 di UGM dengan jurusan Ilmu Pendidikan Kedokteran. Jadi saya mencoba untuk sharing aja tentang critical appraisal. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu ada empat bab ya, nanti terus dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, jadi critical appraisal itu sebenarnya apa sih? Critical appraisal atau kalau bahasa Indonesia itu telaah kritis ya, itu tuh sebenarnya adalah suatu proses di mana kita sebagai pembaca dari sebuah artikel atau studi itu berusaha memeriksa secara sistematis dan secara hati-hati untuk menentukan sebenarnya itu bagaimana trustworthiness atau keabsahan dari penelitian tersebut atau dari artikel tersebut. Kemudian apakah hasilnya tersebut relevan dan bernilai dengan apa yang ingin kita cari. Oke, jadi mungkin sedikit mengingatkan kembali ya, misalnya misalnya kan kita memiliki suatu masalah atau gap of knowledge yang ingin kita cari tahu jawabannya di sebuah artikel atau penelitian. Nah, awalnya itu kita akan menentukan pertanyaan penelitiannya itu apa, menggunakan PICO. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya mengenai PICO ini. Kemudian nanti kita akan mencari di search engine ya, atau di PubMed. Nah, nanti ada narasumber kedua yang akan menjelaskan nih cara bagaimana mencari artikel di PubMed dengan lebih efektif. Nah, setelah kita mendapatkan artikel, kita akan mengapresnya atau menelaahnya. Kemudian dari situ kita akan menentukan apakah artikel ini atau hasil dari penelitian ini cocok untuk kita gunakan sebagai referensi dalam hal sebagai klinisi ataupun dalam hal penelitian kita. Kemudian kita evaluasi. Jadi telaah kritis ini penting untuk mengcombat information overload. Jadi kan banyak sekali ya sekarang itu artikel-artikel jurnal-jurnal itu kan banyak sekali ya. Kita harus lebih cermat memilih memilih informasi apa yang relevan dan yang kira-kira itu bisa dipercaya hasilnya. Kemudian juga ya tadi ya untuk mengidentifikasi artikel yang secara relevan dengan apa yang ingin kita cari. Kemudian juga untuk continuing professional development. Jadi sebagai seorang dokter kan kita memang dituntut untuk belajar sepanjang hayat ya. Sehingga kita perlu selalu update ilmu. Nah, dengan cara membaca artikel-artikel tersebut gitu. Tapi kita harus mengapresiasinya dahulu. Kemudian ini juga bisa kita gunakan apabila kita ingin menuliskan suatu manuskrip atau ingin untuk mau submit ke jurnal gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan critical appraisal ini untuk mengapres tulisan kita sendiri. Kira-kira udah bagus belum ya gitu. Jadi ini juga sedikit mengingatkan tentang study design. Jadi kan desain penelitian itu macam-macam ya. Dari yang piramida ini dari yang paling rendah ke tingkat kepercayaannya hingga yang paling tinggi. Nah, kalau di sini bisa dilihat kalau yang 3 terbawah ini dia adalah merupakan primary research. Jadi kita melakukan melakukan intervensi kepada sampel kita. Nah itu kan ada dari yang paling bawah expert opinion, kemudian cohort studies, case control, kemudian randomized control trial. Nah, kemudian kalau kita ingin yang lebih tinggi lagi ini kan ada yang secondary research. Jadi kalau yang desain ini kita perlu mengappraise dari
artikel-artikel sebelumnya, misalnya seperti systematic review atau meta-analisis, hingga nanti ke evidence-based guideline atau misalnya panduan yang berbasis bukti. Oke, kemudian kita lanjut ke bab apa yang ada di artikel dan bagaimana kita bisa melakukan appraisal terhadap bab tersebut. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang biasanya kita tanyakan, terus kita cari nih di artikel itu ada nggak sih, udah disebutkan atau belum. Nah, yang pertama itu kita harus mengoverview dari artikelnya secara keseluruhan. Jadi misalnya artikel itu tuh diterbitkan di jurnal apa, kemudian tahun berapa. Nah, jurnal apa ini juga biasanya itu yang kita lihat adalah impact factor ya. Jadi misalnya dia impact factornya lebih dari 2 atau enggak, ataupun Q-nya. Jadi kan kalau di indeks Scopus index dari jurnal itu kan bisa ada Q1, Q2 kayak gitu, ataupun kalau di Indonesia artikel di jurnal di Indonesia itu bisa Sinta, ada Sinta 2, Sinta 4 kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan patokan, oh berarti jurnalnya ini bagus, berarti kemungkinan besar artikel yang diterbitkan di jurnal ini tuh juga hasilnya itu bisa dipercaya gitulah. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kalau yang ada di artikel yang ada di jurnal yang mungkin enggak yang Q1 tuh jelek itu juga enggak, ya itu tergantung apa ya, tergantung itu relevan apa enggak sama yang kita cari, apa yang research question yang ingin kita ketahui kayak gitu. Nah ini untuk cara untuk mencari impact factor atau Scopus index dari jurnal-jurnal tersebut bisa ke Skimago JR atau ke Researchify. Kemudian kita lihat judulnya. Judulnya itu harus, dari judul itu tuh kita harus udah bisa tahu nih, oh tujuan penelitiannya itu apa, gitu, atau research question-nya itu apa, itu udah harus tertuang di judulnya. Tapi memang biasanya ya untuk menarik perhatian pembaca itu tuh biasanya tuh ada ya samalah kayak misalnya di YouTube kan ada clickbait gitu ya. Nah itu sebenarnya di jurnal di artikel itu juga ada yang namanya clickbait. Jadi mungkin ke judulnya tuh terlihatnya menarik tapi ternyata waktu dibaca isinya kok biasa aja ya. Nah itu juga bisa. Jadi ya jangan don't judge the article by its title only gitu ya. Nah, kemudian juga kita perlu tahu nih penulisnya siapa sama institusinya dari mana. Kalau penulis ini kan kita nanti bisa lihat ya di Google Scholar atau di yang lainnya itu di Orchid itu kira-kira dia tuh udah nulis banyak belum sih kayak gitu. H indeksnya berapa? Kalau penulis itu kita patokannya H indeks. Nah, setelah dari overview kita akan ke abstrak. Jadi di abstrak ini harusnya dari hanya yang 250 kata itu harusnya sudah bisa menunjukkan tujuan penelitiannya apa, kemudian metode penelitiannya apa, kemudian temuan utamanya apa, dan kesimpulannya apa. Jadi kan biasanya memang kalau kita membaca artikel itu kan pasti judul, kemudian abstraknya ya. Jadi di abstrak itu nanti kita udah bisa menentukan kira-kira menarik nggak sih, perlu nggak sih kita membaca sampai keseluruhan artikel. Kemudian setelah abstrak baru ke introduction atau latar belakang. Nah, kalau di sini kan kalau di introduction itu kan yang perlu ada itu adalah gap of knowledge. Jadi apa yang sudah diketahui di artikel-artikel sebelumnya disebutkan dalam introduction, kemudian yang belum diketahui ini apa, yang masih terbatas pengetahuannya itu tentang apa. Nah, nanti yang belum diketahui ini akan menjadi suatu research question atau pertanyaan penelitian yang nanti sebaiknya itu menggunakan struktur PICO. Jadi PICO ini adalah kepanjangannya population, intervention, comparison, dan outcomes. Jadi kalau population itu ya sampelnya itu siapa, kemudian intervensi itu ya intervensinya apa, apakah itu terapi, apakah itu diagnostik, seperti itu ya. Kemudian comparison ini misalnya apakah ada kelompok kontrolnya atau tidak, atau ada alternatifnya, kemudian outcomes itu hasilnya yang diharapkan itu apa. Jadi kemudian setelah introduction itu kita masuk ke metode penelitian. Nah di sini yang pertama yang biasa disebutkan adalah desain penelitiannya itu apa. Dari situ kan kita sudah bisa membayangkan ya, misalnya dia cross sectional, oh berarti hanya dilakukan pengambilan data 1 kali. Misalnya dia cohort retrospektif, oh berarti pengambilan datanya dari belakang. Kemudian dari kalau prospektif itu kita
mengambil datanya mengikuti terus ya sampelnya itu sampai berapa tahun misalnya, sampai berapa lama. Seperti itu. Kemudian perlu juga kan kita tahu sampelnya itu siapa. Terus kalau sampelnya itu perekrutannya bagaimana, kriteria inklusi eksklusinya bagaimana, sudah disebutkan atau belum. Kemudian juga variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, ini khususnya untuk yang intervensi ya. Jadi kita perlu tahu variabel bebasnya itu kan biasanya adalah intervensinya, sedangkan variabel terikatnya adalah outcome-nya. Kemudian setelah itu teknik pengukurannya. Teknik pengukurannya ini sudah kita adalah reliabilitas dan validitas. Jadi kalau reliabilitas itu adalah apakah dengan menggunakan satu tools pengukuran itu, walaupun yang mengukur beda-beda orang nih, hasilnya itu cenderung sama. Kemudian kalau validitas itu, apakah alat pengukuran itu sudah mengukur apa yang memang kita ingin ukur. Misalnya kan banyak ya kuesioner gitu ya. Kuesioner yang memang sudah tervalidasi. Misalnya kuesioner DAS gitu, Depression, Anxiety, Stress Scale gitu kan. Nah itu apakah misalnya DAS ini apakah misalnya kita tujuan penelitiannya untuk meneliti ansietas dari pasien sama COVID gitu ya. Nah itu apakah DAS ini memang bisa benar-benar mengukur tingkat ansietasnya tersebut. Gitu. Kalau bisa berarti memang valid. Nah kemudian memang kalau saran saya kalau memang untuk tools-tools kayak gitu ya cari yang sudah ada. Kemudian kalau memang itu misalnya kuesioner gitu ya. Kalaupun tools-nya itu di dalam bahasa Inggris bisa diadaptasi ke bahasa Indonesia. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kayak gitu. Karena kalau mau buat dari awal bisa, cuman memang tahapannya akan lebih lama. Kemudian setelah tahu teknik pengukurannya, kita ke analisis data. Jadi biasanya disebutkan ya analisis data itu menggunakan apa, misalnya uji-ujinya tuh pakai apa saja kayak gitu. Nah itu tuh udah sesuai belum. Terus kemudian bias, biasanya kan memang pada penelitian itu pasti ya kita tidak bisa menghindari yang namanya bias gitu, tapi kita bisa mengontrolnya. Nah itu harusnya disebutkan di penelitian itu. Oh ini biasanya sudah kami kontrol dengan cara seperti ini gitu. Kemudian confounding factors atau faktor perancu. Nah ini juga biasanya kan bisa mempengaruhi hasil ya atau outcome. Nah ini juga perlu dijelaskan juga dalam penelitian tersebut sudah dikontrol atau belum. Kemudian kita ke hasil. Dari hasil ini kita bisa menilai seberapa kuat sih hubungan antara intervensi dan hasilnya. Jadi bisa saja kan misalnya intervensinya itu apakah benar hasil yang terjadi itu memang karena kita melakukan intervensi. Siapa tahu bukan karena itu. Misalnya kan training ini kan webinar ini kan saya memberikan materi gitu ya. Terus nanti misalnya saya tadi melakukan pre-test, kemudian nanti saya lakukan post-test. Kemudian nanti saya bandingkan, oh ternyata ada peningkatan pengetahuan dari peserta setelah mendapatkan materi ini. Nah, terus kemudian apakah saya bisa menyimpulkan bahwa oh pengetahuan mereka bertambah karena memang benar-benar dari penelitian dari webinar ini atau bukan gitu. Nah, itu bisa kita kontrol karena gini, misalnya kalau memang post-testnya itu langsung diberikan langsung setelah sesi ini, berarti ya bisa kita katakan memang sesi ini yang menyebabkan pengetahuan peserta itu bertambah. Tapi kalau misalnya kita ngadain post-testnya itu seminggu lagi gitu, ya bisa aja mungkin bertambahnya karena peserta memang sudah bisa setelah sesi ini terus langsung berlatih critical appraisal atau belajar lagi tentang critical appraisal, jadi kan itu tidak jadikan bias ya jadinya. Apakah benar-benar dari sesi ini atau karena usaha peserta yang lain. Kemudian di result itu juga perlu disebutkan temuan utama dan juga data-data yang mendukungnya. Gitu. Kemudian juga, nah terus kemudian ini apakah jumlah sampelnya itu cukup untuk mendeteksi suatu hasil yang signifikan gitu.
Nah, ini nanti hubungannya dengan statistical significance dan clinical significance. Karena ini tidak sama ya. Biasanya statistical significance itu misalnya biasanya kalau P kurang dari 0,05 itu kan biasanya dianggapnya, oh ini secara statistik itu signifikan. Oh berarti kalau, baik lagi ya misalnya contohnya tadi, kalau dikasih, nilai hasil post testnya itu lebih tinggi daripada pretest, itu signifikan nilainya. Nah itu secara statistik itu signifikan, tapi apakah secara klinikal atau secara klinis itu benar-benar signifikan atau tidak? Nah, itu perlu dilihat dari jumlah sampelnya. Kalau sampelnya sedikit gitu, mungkin patut dipertanyakan ya, apakah benar gitu. Apa namanya, benar-benar karena dari intervensinya saja gitu, atau mungkin ada karena yang lain gitu. Nah, kalau misalnya, makanya kan biasanya kalau yang kayak RCT itu kan kalau bisa kan ukuran sampelnya itu besar ya, karena itu untuk agar tidak hanya signifikan secara statistik, tapi juga signifikan secara klinis. Kemudian untuk pada kesimpulan, jadi kesimpulan ini kan biasanya kita seperti mengadres kembali ya, jadi pertanyaan penelitiannya itu apa, jadi jawabannya itu tuh di conclusion ini, di kesimpulannya ini. Nah, jadi kesimpulan ini tuh harus dijustifikasi sama data, jadi harus ada, kesimpulannya tingkat pengetahuan peserta itu meningkat, peserta webinar ini meningkat. Nah, itu datanya apa? Datanya adalah peningkatan skor dari di post-test dibandingkan pre-test, misalnya itu. Kemudian juga nah ini yang penting adalah perlu disebutkan juga tentang limitasi atau keterbatasan, karena kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, itu. Jadi, itu juga perlu dijelaskan. Kemudian, keterbatasannya itu juga nanti perlu juga akhirnya ditambahkan apa sih suggestion atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Nah, itu nanti. Nah, biasanya untuk suggestion untuk penelitian berikutnya ini untuk bagi teman-teman yang misalnya mau meneliti atau masih mencari-cari apa ya ide penelitian, itu bisa langsung baca itu suggestionnya itu apa. Nanti dari situ kita bisa mendapatkan ide. Oh, jadi kalau suggestionnya perlu apa, misalnya sampelnya lebih banyak atau perlu ditambah intervensi apa atau apa. Nah, itu nanti kita bisa sebagai ide buat kita untuk membuat penelitian baru. Misalnya seperti itu. Kemudian juga perlu lihat referensinya, misalnya kayak tahun terbit artikel-artikel yang jadi referensi itu lama atau range-nya itu berapa tahun gitu ya. Atau mungkin ya kalau di artikel biasanya nggak mungkin lah ya dari blog atau dari website gitu ya. Jadi, nah itu kayak gitu referensinya tuh perlu dilihat juga. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin agak jarang dibahas ya, tapi ini tuh cukup penting ya. Jadi tentang masalah etik. Jadi kan, pasti ya kalau penelitian itu pasti kan mereka sudah mendapatkan approval dari komisi etik ya, komisi etik yang berwenang gitu. Nah, Mbak Tifa 3 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, terus kita juga perlu setelah membaca itu kita juga perlu melihat nih potensi masalah-masalah etik apa sih yang ada di penelitian ini, meskipun mereka mungkin sudah mendapatkan ethical approval kayak gitu. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh critical appraisal tools yang bisa digunakan teman-teman untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan CA ini. Jadi kalau misalnya RCT itu ada Consort, terus kalau ada systematic review automated analysis itu ada Prisma, kemudian kalau cohort, case control dan teman-temannya itu bisa pakai CASP atau GBI. Nanti mungkin teman-teman bisa search sendiri ya di masing-masing kayak gitu untuk toolsnya masing-masing. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bisa memberikan pencerahan sedikit ya mengenai critical appraisal. Terima kasih, saya kembalikan ke Andita. Ya, terima kasih Tifa sudah berbagi pengetahuan mengenai critical appraisal. Sebagai SDM kesehatan, researcher, dan bahkan sebagai mahasiswa, termasuk saya sekarang, ilmu mengenai critical appraisal ini sangat berguna dan sangat terpakai, karena bahkan setiap subjek atau setiap mata kuliah itu ada tugas critical appraisal-nya. Untuk merangkum sedikit, dalam critical appraisal kita ada berbagai pertanyaan yang harus kita
cari jawabannya dalam suatu artikel, mulai dari bagian overview hingga bahkan ethical consideration. Dan penilaian ini dapat kita lakukan dengan bantuan tools yang bisa diadaptasi dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk mempermudah prosesnya. Nah, salah satu part dalam critical appraisal adalah research. Nah, ini materinya akan disampaikan oleh Archita Hanjani, yaitu mengenai introduction using PubMed research. Oke, Archita, the time is yours. Terima kasih, Andita. Siap, izin share screen ya, teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, oke. Ada yang ngangguk kagum, jadi ya, oke. Terima kasih sudah datang malam-malam ini. Semoga semoga sharing ini lebih mudah daripada melupakan Raihan. Katanya aku harus ngomong kayak gitu. Nah, jadi Introduction to Literature Research by PubMed. Jadi kita kepo, tapi gimana keponya itu kita tahu tools yang apa yang kita gunakan. Mungkin ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan karena ini bagus banget. Ada dari Harvard, ada dari McMaster, dan dari John Hopkins. Dan ternyata PubMed pun National Library of Medicine juga ada online trainingnya, guys. Jadi ini semua free karena kita semua mahasiswa, kita suka yang free. Jadi saya kasih referensinya yang free saja. Dan sumber hari ini saya ambil dari kelas saya bersama Dr. Paul Bain. Dr. Paul Bain adalah seorang guru di Harvard Medical School yang sudah ratusan bahkan ribuan lah yang dia membuat systematic review. Disclaimer hanya sebagai introduction, jadi nanti kalau pengen tahu lebih dalam kita bisa diskusi dan tanyakan ke ahlinya. Nah, sebelum kita ke PubMed, kita harus tahu PubMed itu apa. Jadi PubMed itu adalah suatu searching engine. Mungkin kalau orang sering dengar Google, nah PubMed itu adalah Google-nya. Tapi kan selalu harus ada datanya. Nah, datanya itu dari namanya Medline. Medline diambil dari perpustakaan namanya National Library of Medicine. Nah, semuanya itu kalau kita mau ngambil buku, kan kita harus tahu judulnya kan, kalau kita mau ngambil buku atau jurnal. Nah, judul dari buku atau jurnal itu harus terindeks. Nah, indeksnya itu namanya adalah mass term. Jadi mass term itu adalah kata kunci kalau kita mau mencari judul di suatu jurnal. Nah, tapi ternyata guys, kan ada namanya artikel yang belum dipublish, belum ada indeksnya. Nah, itu kenapa kalian bisa pakai Google Scholar. Jadi kalau mau cari jurnal yang belum terindeks, belum ada kata kuncinya, silahkan cari di Google Scholar. Gitu. Nah, mungkin kita semua di sini selalu pernah baca artikel ya, 7 manfaat minum kopi, atau misalnya minum kopi bisa menurunkan resiko jantung. Nah, ini adalah peran kita sebagai tenaga kesehatan, siapapun itu, tenaga kesehatan untuk mengkonfirmasi benar nggak sih cerita-cerita yang ditulis di sini. Ini kan juga nggak main-main ya, Kompas, habis itu Tempo, Tribun. Jadi kita selalu diberikan informasi-informasi kesehatan dan ini adalah tugas kita untuk memberi informasi apakah betul informasi ini. Jadi guys, apakah benar kopi bisa melindungi penyakit jantung? Ya. Nah, mari kita telaah. Jadi ini adalah jurnal yang ini oleh Mbak Tifa dan saya mengenai systematic review mengenai dampak kopi terhadap penyakit kardiovaskular, dan ini adalah systematic review. Dan kebetulan penulisnya pun tadi Dr. Paul Bain ini adalah guru di Harvard Medical School. Tadi kan Mbak Tifa udah mengajarkan ya cara critical appraisal secara garis besarnya. Nah, kalau di bagian saya ini kita dari abstraknya, kalian selalu baca di keywordnya. Jadi kalau kalian udah punya jurnal yang menarik bagi kalian, langsung lihat
di keywordnya. Apa sih keyword yang ditulis oleh penulis? Nah, kalau penulis di sini kan nulisnya cardiovascular disease, coffee, inflammation, inflammatory marker, dan systematic review. Oke, berarti kita cari dari kata kunci yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, jangan lupa ya, semua kalau mau mencari data harus PICO, jadi biar lebih terarah. Apakah populasinya, intervention. Kalau dia nggak intervensi, berarti adalah exposure atau paparan. C, comparison dan outcome. Comparison dan outcome itu nggak selalu ada, karena kan kadang kita nggak bandingin dengan sesuatu kan. Kadang juga, oh gue mau outcome-nya tuh yang lain. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu exposure-nya atau namanya intervention-nya dan populasinya gitu. Ini akan masuk ke internal validity dengan external validity, tapi itu nanti next sesi aja. Nah, kalau di depan kalian ada laptop, karena paling seru adalah learn by doing, jadi kita mulai sama-sama buka PubMed ya. Di sini sudah ada linknya, mungkin Gasa atau Mbak Tal atau teman-teman bisa share linknya. Jadi kita mulai dari PubMed. PubMed itu ada interface-nya itu nanti kalian kalau buka akan seperti ini. Nah, mungkin secara cepatnya aja kalian bisa ketik kata kunci tadi kan, kata kunci. Kalau diketik, misalnya kita ketik coffee, nanti akan masuk ke PubMed yang ini. Yuk kita coba. Nah, misalnya kayak gini ya. Kita klik coffee. Nah, ini kan ada macam-macam, coffee consumption, green coffee, coffee caffeine. Nah, nanti terserah kalian mau yang mana. Kalau saya sih mau yang coffee ya. Nah, habis itu langsung muncul kan, ada 18.891 hasil. Terlalu banyak ya guys, karena kan pasti kalau kalian, apalagi residen ataupun tenaga kesehatan, kadang disambi jaga terlalu banyak, nggak ada waktu. Oke. Sekarang kita mau perpendek kata kuncinya. Berarti pakai kata advance. Nah, di sini. Ini kan tadi saya udah nyoba ya. Jadi, kalau kalian pakai kata advance builder, itu perhatikan ada kata all field. Jadi ada macam-macam. Ada all field, outer, date, dan apa-apa. Tapi kalau mau semuanya dimasukkan berarti all field. Nah, ini ketik coffee. Terus, nah di sini ada namanya Boolean operator, nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya ini di-add saja, add. Nah, habis itu search. Nah, kalau kalian pencet search, ini nanti malah akan langsung ke database-nya. Jadi kalian kalau mau add to history aja. Add to history. Nah, langsung kelihatan kan? Di chat ada apa deh? Oh ya udah, iya terima kasih Gasa udah di-share. Nah, ini ada coffee dan most recent. Nah, jangan lupa panahnya ini guys, detail ini ditaruh bawah. Nah, ini kan langsung ada tulisannya coffee, mesh term, coffee all field. Jadi, PubMed itu adalah sistemnya apa yang kalian ketik itu akan dicari oleh PubMed. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian ketik, PubMed akan ngikutin pikiran kalian gitu. Ini berarti ada 18.000 hasil dengan PubMed subheading-nya. Jadi kalau kita mau tahu judul, jadi judul besarnya yang PubMed tahu adalah coffee, dengan ada coffee, ada yang pakai apostrof S, karena penulisan coffee kan macam-macam. Kopi ada pakai S-nya di tanda petik, ada yang nggak pakai tanda petik. Nah, semua langsung dimasukkan oleh PubMed gitu. Ya, mungkin itu gambaran besarnya ya. Terus kita lanjut dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pikir, loh, kok kopi aja? Kenapa nggak kafein? Kafein kan bagian dari kopi. Nah, boleh, terserah kalian. Tapi kan harus ingat, exposure-nya tuh mau apa? Karena kafein kan ada di teh, ada di minuman-minuman, mungkin minuman energi atau apa. Jadi
kalian adalah penulis yang tahu apa yang kalian cari. Jadi harus keep in mind PICO-nya apa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tifa. Nah, tadi ya, jadi jangan lupa pencet details-nya karena ini adalah kata-kata yang kalian bisa copy paste di Word kalian. Karena kalau mau membuat systematic review harus ada detailnya ini dimasukkan ke appendix-nya atau ke bagian keterangan kalau kalian mau submit ke jurnal gitu. Dan ini jumlahnya pun harus ditulis. Nah, ternyata ada cara lain. Cara lainnya gimana? Oke, kita masuk ke PubMed lagi. Nah, sekarang ada namanya mesh database. Jadi kita masuk ke mesh database ini langsung ke bagian mesh-nya. Jadi kata kuncinya. Kalau tadi kan kita mau ketik apapun. Kalau ini sekarang kata kuncinya. Misalnya adalah coffee lagi ya. Saya nggak di endorse coffee, tapi ini sih. Nah, kalau kayak gini karena saya salah nulis, jadi harus tambah 2. Nah, jadi mesh term itu adalah dia akan menunjukkan semua kata yang paling relevan. Yang paling relevan adalah dari 5 itu adalah coffee ini. Jadi kita pilihnya yang paling atas. Dan jangan lupa guys, ini ada PubMed Search Builder. Ini bisa digunakan. Nanti kita ini kan ya. Coffee. Nanti kalau misalnya kalian masukkan ke Kita 5 menit lagi ya, Cid. Oh, 5 menit. Padahal belum mulai, oke, ya sudah. Nah, saya mau kasih tahu kalau ternyata coffee itu bagian dari plant preparation biological product. Jadi nanti terserah kalian mau masuk ke kompleks biological atau plant atau coffee-nya sendiri yang bagian paling bawah. Nanti kalian bisa cari namanya mesh tree, pohon, MESHTREE. Ya, oke guys, kita harus cepat. Nah, ini jadi ada 3 teknik yang penting, guys. Pertama namanya Boolean searching. Kalau misalnya saya mau cari coffee dengan biomarker, kalau pakai N, berarti dua-duanya akan muncul di semua jurnal yang saya cari. Jadi ada dua-duanya. Harus ada semuanya kata coffee dan biomarker. Kalau OR, berarti ada coffee atau ada biomarker. Jadi nggak harus ada coffee. Jadi nggak harus ada dua-duanya. Kalau not, itu berarti saya mau coffee aja, tapi semua jurnal yang ada kata biomarkernya akan dibuang oleh PubMed gitu. Nanti kalau kurang jelas nanti boleh tanya langsung ya. Terus ada namanya wildcard, truncation, dan exact praise. Jadi kalau misalnya wildcard ini, kalau misalnya kafein F-nya terus habis itu aku kasih bintang, berarti nanti PubMed akan mencari yang tulisannya F-nya bisa kafein, F-nya 2, atau bisa yang F-nya nggak ada. Jadi ini dibebaskan bintangnya itu. Kalau truncation berarti sama aja, tinggal bintangnya ditaruh di terakhir, nanti kata setelah E ini akan dicari semuanya masuk ke dalam PubMed. Sama exact praise. Jadi kalau kita bilang kata quote, itu berarti katanya itu persis. Dia akan mencari coffee consumption karena udah ditanda petik, berarti itu pasti. Katanya plek-plek gitu namanya. Nah, ini dari jurnal yang kita udah share ke kalian. Intinya peneliti itu dia tuh pakai kata boolean kan. Ini boolean operator tadi yang kita udah sharing. Terus ada juga tanda kutip, berarti dia mau pasti kata inflammation yang masuk. Terus ada juga nih, lihat kan tanda bintang. Tanda bintang berarti mau kilomikronnya pakai S, mau pakai T, mau pakai apa, nggak peduli. Pokoknya setelah bintang itu semuanya masuk ke dalam PubMed yang kita cari. Dan guys, harus diperhatikan ini. Ada garis hijau PT, atau namanya TW, atau namanya SH. Nah, kalau misalnya TW itu namanya text word. Jadi berarti semua artikel yang ada kata placebo itu nanti masuk ke dalam penelitian.
Terus kalau namanya PT itu namanya jenis publication type. Publication type adalah jenis-jenis penelitian yang misalnya dia mau RCT, atau dia mau cohort, atau dia mau cross-sectional. Jadi itu adalah jenis publication type. SH adalah subject headings. Berarti tadi majornya atau judul subjek utamanya gitu. Nah, tapi guys, ini tuh udah otomatis dan bisa diganti. Nanti mungkin sesi berikutnya deh, atau nanti kalau ada waktu lagi. 3 menit lagi ya, Cid. 3 menit, oke. Jadi ada namanya nesting. Makasih, Dit. Nesting itu tadi tanda kutipnya ini. Nih, bukan tanda kutip, tanda kurung. Karena bayangkan guys, kalau misalnya kata kuncinya ada banyak, misalnya coffee consumption, psychological marker, dan kardiovaskular. Jadi PubMed itu adalah robot yang membaca tulisan dari kiri ke kanan. Kalau misalnya nggak ada kata kurungnya, nanti dia akan mencari coffee consumption dan psychological marker atau kardiovaskular. Jadi bacanya dari kiri ke kanan. Nanti hasilnya akan nggak jelas nih. Bayangkan hasilnya jadi 2.000, 2 juta. Ya, 2 juta ya. 2.060. Nah, padahal yang kita lihat di tanda kanan, saya sudah berikan nesting atau tadi ini tanda kurungnya. Nih, kalau tanda kurungnya jelas, nanti hasilnya jadi malah 296. Jadi jadi tanda kurung ini penting untuk mengajarkan atau ngasih tahu PubMed kalau oh ini loh, ini satu kesatuan, ini tuh sendiri gitu. Istilahnya ini kayak matematika sih. Oke. Nah, terus nanti kalau kalian di PubMed juga ada NCBI filter. Please tolong digunakan. Ini penting banget karena kalian nggak mungkin kan masukin data dari tahun 1848 kecuali kalian mau bikin bibliografi atau biografi, ya oke lah. Tapi ini kalau misalnya jurnal kan biasanya mintanya 10 tahun terakhir, terus nanti bisa dibaca lah fungsi-fungsinya. Dan jangan lupa ini ada tulisan save, jadi nanti ada bisa kalian save, bisa kalian email, nanti bisa dikirim ke email kalian gitu. Nah, tips untuk Pico, ini juga penting. Jadi ada keyword dan refine keyword. Kalau misalnya saya nulisnya coffee consumption on psychological marker of cardiovascular risk, hasilnya akan ribuan. Tapi kalau cuma ditambah aja roasted, misalnya saya cuma pengen kopi yang di roasted tuh apa, diarang, ya itulah, diarang. Itu nanti hasilnya akan lebih spesifik. Jadi kalian nggak akan blunder baca jurnalnya. Terus psychological marker kalau diganti interleukin maka akan lebih refine, akan lebih spesifik. Jadi kalian bacanya nggak akan blunder, nggak akan terlalu banyak. Kesimpulan menggunakan PubMed. Jadi pertama, tentukan topik dulu penggunaan Pico. Yang kedua, tentukan keyword atau termnya. 3 teknik jangan dilupakan ya, Boolean, nesting, dan keyword adjustment tadi. Truncation, wildcard, dan tadi tanda yang pasti, tanda kutip. Terus jenis penelitian yang diinginkan. Sama, jangan lupa tanyakan ke pustakawan. Sebenarnya pustakawan terdekat kalian itu yang paling bisa membantu kalian gitu. Mereka yang paham cara cari jurnal. Jadi don't afraid to ask. Kalau misalnya nggak ada pustakawan ya udah tanya ke kita, nggak apa-apa, kita senang sih buat sharing. Terus next, maaf ya overload. Ini adalah cara, ini database yang lain selain PubMed, ada Embase, Cochrane, Web of Science, Google Scholar, Clinical Trial, dan sebagainya. Dah, terima kasih sudah belajar bersama kita. Sometimes it's the small thing in life that makes a big difference. Jadi terima kasih sudah datang, karena nyari kata kunci itu hal sepele, tapi akan membantu hidup kalian, terutama kalian yang punya kesibukan. Karena in the end, life happen, dunia tuh, hidup itu nggak cuma cari jurnal aja, kalian punya kehidupan lain, tapi carilah tools yang bisa membantu hidup kalian. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Cita udah berbagi ilmu mengenai PubMed Search. Tadi karena seru banget, jadi masih kita tambah waktunya, Cit. Ya, jadi tadi untuk meringkas sedikit, penggunaan search engine yang seringkali kita asosiasikan dengan Google ya. Padahal ada search engine lain yang memang khusus untuk jurnal. Salah satunya adalah PubMed. Yang harus diperhatikan itu adalah Pico, kemudian keyword, kemudian kita bisa menggunakan Boolean, nesting, atau keyword adjustment, dan juga kita harus memastikan jenis penelitian yang kita cari. Dan utamanya tentu tanyakan kembali ke librarian di sekitar kita ya. Oke, sebenarnya untuk sesi selanjutnya adalah Q&A session. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada para narasumber, dipersilakan untuk raise hands. Atau bagi yang nggak bisa menyalakan mikrofon atau kamera, silakan menuliskan di chat box. Ya, kepada para peserta ada yang sudah ingin bertanya? Oke, ya ini langsung saya sampaikan aja ya, atau mau nunggu 3 dulu? Tapi kayaknya karena baru ada 1, langsung saya sebutkan aja. Dari Reza S. Hasari, selamat malam, nama saya Reza, izin bertanya bagaimana cara menilai jumlah sampel penelitian sudah signifikan secara klinis atau sosial atau belum? Mungkin salah satu narasumber ada yang mau menjawab, Archita atau Tifa? Boleh, Mbak Tifa atau saya? Yaudah saya izin dulu ya. Ini terima kasih Reza, pertanyaannya sangat bagus. Dan itu selalu pertanyaan yang selalu di back of my mind juga. Gimana tahu penelitian itu signifikan klinis atau sosial? Jadi jumlah sampel itu adalah pertanyaan semua orang ya. Jumlah sampel itu tergantung dari research question-nya. Dan ada tools-nya, nanti kita harus lihat namanya standar deviasi, dan lain-lain. Nanti kalau secara signifikan klinis atau sosial, itu kembali lagi ada proses namanya internal validity dan external validity. Internal validity itu adalah di mana apakah penelitian kita bisa sudah merepresentasikan populasi yang kita nilai. Sedangkan external validity adalah apakah penelitian kita bisa digunakan untuk populasi yang lebih luas di luar penelitian kita. Jadi itu membutuhkan namanya pertimbangan klinis juga. Misalnya kayak kita menurunkan kolesterol sebanyak 10 angka. Nah, itu kan kita harus kembali lagi ke penyakitnya. Sebenarnya 10 angka itu signifikan nggak sih dari outcome-nya pasien? Misalnya kita mau fokusnya ke patient research outcome, keluhan pasien penyakitnya itu gimana? Jadi kembali lagi ke penelitian kita dan ya itu tadi scoring-nya juga gitu. Mohon maaf kalau kurang begitu menjawab, mungkin Mbak Tifa atau Kak Dita bisa menambahkan. Ya, mungkin tambahan sedikit ya, kalau untuk qualitative research, maksudnya kan tadi yang dibicarakan Cita adalah quantitative research, tapi kalau untuk kualitatif, untuk jumlah sampel itu sebenarnya nggak ada batasan jelasnya, nggak kayak kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, batasan sampel adalah ketika data sudah cukup tersaturasi, jadi kita lihat, jadi jumlah sampel baru bisa ditentukan setelah penelitian berjalan. Tidak bisa ditentukan sebelum penelitian berjalan. Jadi itu bedanya dengan quantitative research ya. Tapi ini memang agak jarang sih digunakan dalam untuk bidang kedokteran, untuk yang premed atau ini. Mungkin Tifa ada tambahan? Sudah sih cukup, memang sebenarnya itu nanti tergantung konteks penelitiannya ya, segala sesuatu mau kuantitatif atau kualitatif. Jadi apa namanya, kalau yang sampel kuantitatif kan memang sudah ada rumusnya ya. Nah, itu memang yang minimal yang harus terpenuhi. Tetapi kan kalau lebih banyak itu lebih baik. Nah, kalau yang kualitatif tadi sudah disebutkan Anita bahwa tidak bisa menentukan jumlahnya berapa, dan nanti memang berjalan sampai
namanya istilahnya saturasi data ya. Jadi kalau memang data yang terkumpul itu sudah jenuh, sudah tidak ada tambahan data baru, nah itu berarti sudah cukup, berarti sudah signifikan istilahnya. Kalau dalam kualitatif, meskipun dalam kualitatif itu sebenarnya tidak ada sih istilah signifikan atau tidak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kepada Yuda Supranoto, dipersilakan. Ya, selamat malam dokter dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Yuda Dewa Pranoto, jadi pengembangan Yuda. Saya adalah mahasiswa termuda tahun terakhir dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember atau UNES. Saya sangat passionate sekali dengan penulisan atau riset wet lab atau multi lab, termasuk juga pembuatan sistem dan analisis. Lalu saya terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah provide acara ini. Saya sangat antusias sekali untuk belajar lebih dalam di komputer ini. Saya ingin bertanya pertama terkait dengan materi yang pertama, dok. Jadi saya membaca di beberapa artikel systematic review dan analisis, saya menemukan bahwa beberapa artikel itu menggunakan dua tipe result bias tools yang digunakan dalam satu artikel. Sebagai contoh misalkan itu adalah Sysref dari RCT, dia menggunakan ROB2 dan juga grade analysis, ataupun juga ketika Sysref dengan cohort, dia juga menggunakan Robbins I2 dan juga Newcastle Tower Score. Nah, yang saya tanyakan apakah memang idealnya menggunakan lebih dari satu tool ya dok untuk melakukan result bias analysis dari beberapa individual study seperti itu. Itu pertanyaan pertama untuk yang materi pertama, dok. Lalu untuk pertanyaan kedua, sebenarnya saya ada ingin berkonsultasi dok terkait dengan strategis yang saya sudah lakukan. Jika berkenan, mungkin apakah boleh jika saya coba untuk menunjukkan di sesi ini apakah bagaimana ya dok? Mungkin seperti dulu ya yang pertama juga dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Mungkin kalau yang untuk terkait artikel yang mau dikonsulkan mungkin bisa lewat grup atau nanti ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang mau menjawab, Tiva. Mbak Tiva mau menjawab atau? Sebenarnya kalau systematic review saya masih kurang pengalaman sih. Mungkin kita ada pengalaman lebih. Oke, siap. Terima kasih De Yuda atau Mas Yuda ya. Pertanyaannya bagus banget. Tadi yang saya tangkap, maaf ya soalnya suaranya tuh tadi rada enggak apa namanya mantul. Research tools-nya apakah menggunakan satu atau lebih baik banyaknya dua ya tadi atau lebih gitu ya? Iya, apakah idealnya memang lebih dari satu ya dok ya untuk analisisnya dok? Iya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman membuat meta-analisis dan systematic review sih tergantung tadi jenis tipe studinya. Karena tadi kan Mbak Tiva juga sudah menjelaskan kalau observational tadi misalnya cross-sectional ada tools-nya apa. Terus kalau misalnya systematic review pakai Prisma. Terus tadi ada New Ottawa Scale juga ya tadi bilang ya. Juga ada ya. Nah, kalau saran saya sih mendingan pakai satu tool saja. Saran saya. Kalau terlalu banyak, karena pada intinya konsepnya tuh sama sih. Konsep pertanyaan-pertanyaan dari semua, apa namanya, semua critical appraisal tuh sama. Kalau saya sih dulu selalu kalau misalnya memasukkan, apa namanya, EBCR ataupun systematic review, saya pakai satu tool, yaitu namanya CEBM dari buatan Oxford. Mungkin CEBM pernah dengar? Saya ketik ya, CEBM, nanti boleh dicari juga. Itu saya menggunakan itu aja gitu. Jadi kalau saran saya menggunakan satu tool aja, karena kan kalian kalau mau mereview satu artikel itu kalian akan mereview ribuan artikel, bahkan ratusan ya. Kalau membuat systematic review atau meta-analisis, ngapain menggunakan banyak artikel, banyak critical appraisal, tapi pada akhirnya juga konsepnya tuh sama gitu sih. Nanti kalau misalnya mau kita diskusi, boleh banget nanti kalau mau nunjukin artikelnya boleh nanti kita diskusi setelah ini sesi atau gimana. Gitu. Apakah menjawab? Mohon maaf. Menjawab, terima kasih banyak.
Oh iya, Oh, baik. nanti dilanjut aja kalau misalnya belum terjawab ya di Baik, siap. untuk berikutnya dari Risa Indah Rahmani, dipersilakan. Ya, halo, selamat malam, Dok. Izin bertanya, tadi yang tentang Boolean searching itu yang pakai N dan OR. Kalau yang N itu kan berarti, kalau dari contoh, CAFI dan biomarkers itu berarti CAFI dan biomarkersnya nanti keluar semua artikel jurnalnya gitu ya, Dok ya. Kalau yang OR itu berarti CAFI saja yang keluar atau biomarkernya saja yang keluar begitu ya, Dok ya? Mau ini aja sih, cross check aja, Dok. Nah, kalau misalnya saya maunya yang keluar itu CAFI biomarkers, jadi dua-duanya yang keluar itu berarti pakainya yang N atau yang OR, karena sepertinya keduanya tidak bisa dipakai untuk CAFI dan biomarker kalau ingin CAFI biomarkernya yang dua-duanya keluar gitu. Seperti itu ya, Dok ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Karisa, pertanyaannya bagus. Jadi N itu adalah kalau Karisa tadi mau di satu artikel harus ada kata coffee dan biomarker, berarti menggunakan boolean yang N, AND. Kalau misalnya Kak Risa tujuannya untuk saya mau cari artikel yang menilai coffee terhadap biomarker, berarti kan harus ada dua kata kunci tersebut kan. Nah, itu berarti menggunakan boolean yang N. AND. Tapi kalau misalnya Kak Risa pengen cari jurnalnya, oh saya mau nyari jurnal yang coffee saja, atau saya mau cari jurnal yang hanya ada biomarker saja, itu pakai yang OR gitu. Apakah terjawab? Oh, berarti kalau misalnya ingin dua-duanya, pakainya yang N gitu ya, Dok ya? Betul, yes. Oke, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Oke, ini ada banyak pertanyaan yang masuk di chat box juga. Yang pertama dari Nanda. Oke, selamat malam. Sebelumnya izin bertanya bagaimana cara agar kita dapat memahami makna dari kalimat di jurnal, karena kebanyakan jurnal agak susah dipahami. Terima kasih. Yang mau menjawab, Tifa atau Arcita? Saya Mungkin coba Andita menjawab bisa ya. jawab atau Mbak Tifa nih. Ya, boleh, silakan. Ya, kalau pengalaman saya sih ya memang kuncinya harus banyak-banyak membaca ya, apalagi kalau misalnya jurnal kedokteran itu kan nanti ada istilah-istilah yang khusus atau berbeda. Nah itu memang harus, ya itu sih tipsnya memang harus banyak membaca jurnal. Kemudian ya kalau misalnya kurang paham kan nanti bisa mungkin cari dulu di Google Translate ya maksudnya apa, atau mungkin tadi di Mesh itu kan juga bisa untuk mencari definisinya tuh apa sih, maksudnya tuh apa kayak gitu. Memang itu sih ya harus sering-sering membaca jurnal yang memang kita ingin tekuni kayak gitu. Nanti biar lebih familiar dengan bahasanya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Kita ada tambahan? Ada, aku izin. Jadi kalau misalnya bingung juga bisa, betul Mbak Tifa, harus sering baca sama diskusi, tanya aja. Karena ada orang yang pasti lebih paham dari kita, selalu. Jadi cari teman diskusi, makanya itu kita di sini, kita ada buat kalian, buat kita diskusi. Kalau kalian nggak ada, pasti ada orang yang pasti lebih tahu dari kita. Don't be afraid to ask, dan jangan takut kelihatan bodoh. Mendingan kelihatan bodoh daripada nyasar. Dah, gitu. Terima kasih. Iya, bisa tanya di grup ya, kan grupnya nggak akan kita tutup kok, ya kan Cip? Iya bener, nggak dibubarin kok abis itu. Kecuali kalian leave. Oke, ya kayaknya udah menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Dani Suara, izin bertanya, saya pernah menemukan istilah article in review, preproof, uncorrected proof, mohon penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kedua juga terkait dengan pemilihan jurnal. Apakah kita selalu harus memilih jurnal dengan impact factor yang tinggi? Terima kasih. Mungkin yang mau menjawab, Tifa atau Cita? Ada dua pertanyaan di sini. Istilah article in review, preproof, uncorrected proof. Dan pertanyaan keduanya, pemilihan jurnal, apakah harus berdasarkan impact factor yang tinggi atau enggak? Oke, saya coba menjawab. Sepemahaman saya itu kalau yang
ada tulisannya review, pre-prof atau uncorrected prof itu berarti dia belum yang final gitu loh. Belum kan biasanya kan kalau kita submit ke jurnal itu kan pasti ada tahapnya kan, tahap di review, kemudian nanti kalau sudah di review mungkin ada revisi, kemudian nanti pre-prof atau uncorrected prof nanti kalau misalnya sudah direvisi, nah itu kan baru yang finalnya atau artikel finalnya. Kalau nggak salah seperti itu, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau mengoreksi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang tidak harus dengan jurnal yang ke Q1-nya atau impact factor-nya tinggi, tetapi memang kalau di jurnal-jurnal tersebut akan cenderungnya itu artikel-artikel yang masuk kan pasti sudah disaring ya, sudah istilahnya itu sudah yang paling bagus di antara yang bagus-bagus gitu. Cuman tergantung lagi sama PICO tadi, sama research question atau pertanyaan penelitian yang ingin kita cari. Kalau misalnya memang adanya di jurnal-jurnal yang tidak Q1, ya nggak apa-apa karena memang mungkin topiknya itu belum sering dibahas sehingga tuh tidak banyak di jurnal-jurnal yang Q1 gitu. Jadi nggak apa ya, tidak patokan kalau oh harus Q1 gitu, enggak juga sih. Tergantung tadi PICO atau research question-nya apa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Silakan Cita. Iya, benar banget sama Mbak Tifa. Jadi nggak berarti Q1 itu bisa menjawab pertanyaan kalian loh. Jadi semuanya tergantung dari kalian. Kalian tuh pertanyaannya apa? Kadang nggak semua ada di jurnal yang high impact factor. Nah, tadi Mas Dani Suara ya tadi yang nanya ya, pre-prof atau lah. Nah, kita nanti di sesi Arscenko nanti akan mengundang namanya pembicara dari jurnal editor dari The Cell. Jadi ini jurnal Q1 nanti akan menjelaskan ke kalian gimana cara pre-prof sama yang lain-lain. Pokoknya mohon dipantau, diikuti di Arscenko. Ini The Cell loh, guys. High impact factor nomor 1. Kelas kakap lah istilahnya. Atau teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan. Oke, kayaknya jelas. Lanjut pertanyaan yang di chat dulu ya, baru nanti habis ini pertanyaan dari Jessica. Pertanyaan dari Yolanda Safitri, tadi disampaikan bahwa ada beberapa tools yang bisa digunakan dalam melakukan critical appraisal. Apakah ada tools yang paling direkomendasikan? Izin menjawab, jadi sebenarnya tidak ada ya, maksudnya itu sebenarnya kesukaan masing-masing aja, sukanya nyamannya pakai tools yang mana gitu. Cuman kalau kayak systematic review itu kan memang sudah terkenal itu pakai Prisma, nah itu ya mungkin bisa ya pakai Prisma nggak apa-apa untuk systematic review. Tapi kalau misalnya kayak cohort atau case control atau cross sectional itu sebenarnya bisa macam-macam sih. Asalkan memang kita udah tahu tuh apa namanya toolsnya itu tuh memang sudah valid gitu, sudah sering dipakai kayak gitu. Tadi juga Cita udah ini ya menyebutkan preference-nya juga ya yang si IMD. Baik, kita pertanyaan dari Justika dulu nih, ada yang raise hand. Silakan Justika Usmadani menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Kak Atita, Kak Diva. Ini Juju ya. Makasih banyak loh kegiatan malam ini ya, diskusinya asik. Ini mau minta tips aja nih karena kan artikel yang dikirimkan mengenai systematic review. Ada hal yang menarik yaitu Prisma flow diagram itu ya. Nah di situ kan ada 4 step di bagian screening. Nah di situ ada records after duplicates remove itu. Ini pastinya udah melewati searching tadi yang di-sharing sama Kak Cita gitu ya. Gimana kalau misalnya dari sekian database kita kumpulin dengan trik-trik yang Kak Cita dapetin, udah dikumpulin tidak semua, gimana Kak tipsnya mengetahui ini benar-benar duplicate atau ada shortcut khusus nggak gitu? Ini kita remove gitu setelah baca semua gitu, atau memang ada manually aja gitu atau gimana gitu Kak? Soalnya tuh berkaitan kan dengan udah di search kemudian kita pasti nge-praise apa yang kita baca dari artikelnya. Gimana ya Kak? Terima kasih ya Kak.
Oke, izin menjawab. Terima kasih Justika, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau misalnya makanya kenapa systematic review itu nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, harus 2 orang atau lebih. Jadi biar menghindari duplikasi atau misalnya kan karena tadi database kan nggak cuma di PubMed, tapi ada Web of Science, ada Cochrane, dan yang lain-lain. Nah, untuk menghindari duplikat sebenarnya itu ada tools-nya, namanya Confidence. Tapi itu bayar. Kecuali kamu mau yang gratis ya manual. Tapi sebenarnya sekarang tuh banyak aplikasi yang memudahkan hidup kita untuk melakukan systematic review biar menghindari namanya double. Terus namanya juga ada menilai bias juga. Itu juga menggunakan namanya tools-nya Confidence gitu. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Udah menjawab belum ya? Tadi pertanyaan itu aja ya, Justika ya? Tentang double itu ya? Apa lagi ya? Iya Kak, itu sih lebih. Iya udah jawab sih Kak sebenarnya. Oh, Iya, kalau mau berarti ada tools-nya berarti ya Kak ya? ada nih, ku ketik ya nama tools-nya. Tapi ya itu kalau bayar ya, maaf. Kalau enggak ya manual. Ya kamu sama teman-temanmu kerjasama, jurnalnya disortir sendiri bareng-bareng gitu. Oke Kak. Oke, ya 2 pertanyaan Makasih, terakhir Kak di Wasi. chat box. Boleh tambahin Yang dikit, pertama dari Nanda, izin bertanya kembali bagaimana cara agar kita bisa dengan mudah menemukan topik jurnal apa yang sesuai dengan artikel penelitian kita. Semisal di kalimat pertama saya membahas A, ingin mencari sumber jurnal lain yang mendukung kalimat A tersebut agar nyambung paragrafnya. Ada yang punya tips mungkin dari Arkita atau Tifa atau teman-teman yang lain? Oke, izin membantu menjawab mungkin atau ini sharing pengalaman. Nah, ini penting banget nih. Makasih Nanda, pertanyaannya bagus. Kita misalnya nemuin satu kalimat bagus nih, kita pengen masukin ke jurnal kita, terus kita pengen dari satu kalimat itu. Kalian harus hati-hati sama namanya plagiarism. Plagiarism itu ada namanya mosaic plagiarism, di mana kalian ngambil kalimat, ngutip kalimat itu, tapi nggak ngutip ke sumber utamanya. Jadi misalnya ada kalimat, tapi ternyata si penulis itu juga ngambil dari orang lain. Nah, itu perlu hati-hati. Itu namanya mosaic plagiarism. Yang kedua, kalau misalnya kalian tertarik sama itu, ya cari kata kuncinya. Tadi kan Mbak Tifa udah jelasin. Mendingan mulai dari PICO atau namanya fokus refine your question, refine your key term. Ambil kata kuncinya, lalu tadi pakai PubMed atau Google Scholar, terserah kalian, itu aja tulis kata kuncinya yang bisa mendukung kalimat tersebut. Dan kita karena di dunia saintifik sangat tabu banget, bisa istilahnya itu dosa besar kalau pakai plagiarisme, plagiat, jadi harus hati-hati. Gitu. Terima kasih. Silakan kalau ada tambahan. Tifa ada tambahan? Nggak ada. Oke. Ya ini tadi yang disampaikan Cita ini penting banget ya, mungkin agak jarang disampaikan di Indonesia mengenai plagiarism. Kalau di luar negeri sudah sangat jamak digunakan beberapa tools seperti Turnitin dan lainnya untuk mengecek apakah pekerjaan kita itu ada unsur plagiarism atau enggak. Nah, di Indonesia mungkin masih jarang, jadi kita harus hati-hati mengenai masalah ini. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Kak Agung ya, untuk menggunakan reference pada kasus-kasus prevalensi, misalnya angka cardiotoxicity pada kemoterapi doxorubicin, yang saya temukan hanya research lama atau review paper. Sebaiknya mana yang kita cantumkan dalam reference-nya dan dengan pertimbangan apa? Terima kasih. Siap. Saya izin menjawab atau Mbak Tifa? Oh iya. Terima kasih Kak Agung, ini senior yang luar biasa sih saya, jadi jawab harus mikir dulu deh. Jadi kalau misalnya yang diajarkan di Harvard sih, intinya apapun data yang kalau misalnya Kak Agung itu bukan common knowledge. Misalnya kalau kita tahu, oh
Presiden Indonesia itu Jokowi. Nah, itu kan common knowledge. Itu nggak perlu cantumkan referensi. Tapi kalau prevalensi itu kan angka. Angka sesuatu yang didapat dari data. Jadi harus ada referensinya. Jadi intinya kalau itu bukan common knowledge, silahkan tidak usah cantumkan referensi. Tapi kalau itu data atau kita nggak yakin, intinya sih amannya ya. Kalau kita nggak yakin itu common knowledge atau pengetahuan umum, udah mendingan cantumin aja Kak. Itu lebih membuat hidup Kak Agung dan teman-teman lebih aman dibanding kita harus nyari datanya, karena kebiasaan kalau kita udah nulis di Word, habis itu lupa gue ngambilnya di mana ya datanya tadi ya, itu akan lebih susah lagi gitu. Better prepare sih kalau saran saya. Terima kasih. Mungkin menambahkan ya, tadi kan ditanyakan itu perlunya ngambilnya referensinya dari research paper atau dari review artikel ya. Kalau menurut saya dari research-nya, jadi research yang menunjukkan kalau hasilnya prevalensinya itu sekian gitu. Soalnya kan biasanya kalau cuman review artikel itu kan dia juga biasanya mensitasi dari artikel lain ya. Kalau memang di review artikel yang memang ada tulisan prevalensi sekian dengan citasi apa, nah itu rujukannya ya dari yang citasinya itu, bukan dari review artikelnya. Karena memang kita harus menelusuri sampai ini kira-kira nih akarnya ini di mana sih. Jadi yang pertama kali menyatakan prevalensi tersebut tuh artikelnya tuh mana sih kayak gitu. Oke, dari Kak Agung, apakah ada pertanyaan lain? Iya, terima Bertanggapan? kasih sudah menjawab. Terima kasih Cita, terima kasih Latifa. Jadi terus terang ini agak nyerempet ya sama apa yang saya kerjakan. Trouble-nya itu kan kadang informasi yang kita cari itu nggak bisa 100% kita cari itu, kita dapatkan. Misalkan saja yang untuk research-ku itu kondisi prevalensi cardiotoxicity karena obat kemoterapi. Nah, yang data yang saya dapatkan itu sangat lama sekali, tahun 1894 itu riset pertama, tetapi datanya terlalu lama. Yang baru itu nggak ada. Yang baru itu hanya dilihat dari review paper atau ada penelitian lain yang secara tidak langsung menyinggung itu tapi nggak hasil utamanya. Nah, jadi itu saya bingung apa saya mau pakai yang mana, yang lama on point tapi terlalu lama, atau yang terbaru tapi review, atau yang hanya menyinggung tapi ya cukup baru lah gitu. Jadi istilah dari Arcita dan Latifa sudah membantu saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman, karena antusiasmenya. Baik, ya, ini tadinya kita akan melakukan sesi diskusi untuk critical appraisal, maksudnya praktek secara langsung. Tapi karena tadi sesi diskusi, sesi tanya jawabnya berlangsung seru, jadi kayaknya waktunya nggak cukup. Kita akan bahas bersama aja jadinya. Ya, saya serahkan ke Latifa untuk pembahasan untuk critical appraisal-nya. Oke, baik. Mungkin kita bahas bareng-bareng aja ya. Kan sudah di-share ya, di chat juga artikelnya dan juga tools-nya. Jadi pakai Prismatos. Cuman ini nggak bisa dua ini ya. Screen-nya nggak bisa dua ya. Waduh, screen 2. Mungkin nggak saya yang paling tahu bisa nggak screen 2. Maksudnya mau sebelah kiri tuh yang tools-nya, kanan tuh artikelnya gitu, nggak bisa ya? Berarti share-nya desktop. share screen-nya langsung, terus di tengah-tengah layar laptopnya. Windows kanan, Windows kiri. Oke. Tekan tombol Windows kanan, tekan tombol Windows kiri. Atau apa yang share? Ya, biasa aja deh. Oke, sebentar. Agak gaptek. Nanti karena ini diskusi ya, jadi silahkan kalau mau ada yang menjawab, mau memberikan pendapat langsung aja ya.
Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, dari title ya, itu harus ada tulisan bahwa itu adalah suatu systematic review. Oke, dari judulnya sudah ya, ada tulisan systematic review. Kemudian untuk abstrak ini memang ada lagi checklistnya, mungkin kita skip dulu aja. Langsung ke introduction. Nah, mungkin kalau ada yang sudah membaca bisa disebutkan ini rational. Jadi kayak istilahnya tuh gap of knowledge-nya tuh apa sih? Kenapa kita kenapa artikel ini perlu membahas tentang topik kita sebut gitu. Mungkin ada yang udah bisa menjelaskan di sini. Nah, terima kasih guys. Jadi biasanya itu langsung lihat ke paragraf terakhir ya. Biasanya paragraf terakhir itu kan biasanya kalau introduction itu awal-awal itu menjelaskan tentang ini loh yang udah diketahui atau artikel-artikel sebelum itu menyatakan seperti ini. Kemudian nanti, nah biasanya di paragraf terakhir itu langsung dituliskan. Jadi kenapa atau gap of knowledge-nya apa, kemudian sekalian yang nomor 4. Jadi statement eksplisit dari tujuan penelitian ini tuh apa. Jadi kan misalnya ini itu tujuannya adalah untuk to address the potential pathways that link coffee consumption with effects on rates of cardiovascular disease and diabetes. Kemudian lanjut ke metode. Jadi ada kriteria inklusi dan eksklusinya enggak? Nah itu penting ya untuk systematic review untuk lebih mengerucutkan apa yang ingin dicari. Nah itu dia sudah di bold ya. Jadi inklusinya apa? Jadi studi yang meneliti efek dari kopi terhadap apapun biomarker, tapi mengeksklusikan yang studi ke hewan dan yang tidak relevan dengan kopi atau biomarker. Itu. Mbak Tifa boleh izin menambahkan? Oh iya, boleh. Maaf, ini soalnya ini penting dari Dr. Paul Bain-nya juga menjelaskan ke kami semua bahwa jangan kadang ada peneliti yang mengrestriksi dengan bahasa. Jadi karena dia, oh aku pengennya bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia nggak aku masukkan deh gitu. Jadi sebenarnya kalau mau membuat systematic review yang kualitas bagus, sebenarnya jangan menggunakan bahasa sebagai alasan untuk membuang artikel gitu. Jadi kalau bisa bahasa itu jangan jadi suatu alasan gitu. Iya, terima kasih. Jadi selama kita mengerti bahasanya ya Cit ya, misalnya itu bahasa Indonesia ya kita masukin ya, tapi misalnya udah bahasa Jepang gitu mungkin aku mengerti ya, kalau kita nggak ngerti gitu ya. Betul, kalau bisa cari ada orang yang translator, tapi kalau misalnya, karena kadang kan institusi nggak ada yang punya translator juga, jadi kalau bisa, kalau punya fasilitasnya, baiknya digunakan, gitu. Iya, setuju Mbak Tifa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih tambahannya. Kemudian lanjut ke nomor 6 ya, jadi kalau systematic review itu harus ada, jadi database-nya tuh pakai apa? Apakah pakai PubMed atau apa gitu ya. Nah, itu kan sudah dijelaskan tuh macam-macam database-nya. Jadi database nggak hanya PubMed ya, walaupun kita lebih seringnya biasanya pakai PubMed. Karena yang gratis PubMed. Oh iya, betul-betul. Kecuali pakai itu ya, ilegal. Kemudian
Yang nomor 7 itu kan bagaimana sih strategi cara mencari mencari di database-nya tuh bagaimana mereka gitu kan. Biasanya sih ini ya Cit ya ditulis ininya atau di appendix ya biasa lampiran ya mungkin kayak tadi booleannya itu apa gitu ya, keyword-keywordnya itu apa gitu ya Cit. Iya, setuju betul. Jadi di appendix-nya nanti ini kan kalau di jurnal ini di halaman terakhir atau biasanya kalau kalian buka di online versi online-nya, kalian cari di supplementary. Jadi ada tulisan SUPP supplementary lah itulah. Nah, itu cari di situ kalau mau cari ini. Yap. Nah, ya, nah itu tuh yang banyak sekali nah itu dia. Iya. Oke. Kemudian yang nomor 8, bagaimana metode yang digunakan untuk menentukan apakah ini tuh artikelnya tuh masuk kriteria inklusi atau enggak gitu ya. Terus berapa yang direview, berapa yang, nah itu biasanya yang bentuk tabel tadi yang Prisma itu tabelnya itu. Oh ya, terus maaf ini tuh ininya apa? Reviewernya. Jadi berapa reviewer yang nomor 8 itu berapa reviewer yang melakukan penelitian ini yang mereview pada penelitian ini ya. Dan seperti yang dikatakan Cila tadi ya, jadi kita tuh jangan hanya satu reviewer karena kan pasti akan bias juga ya. Kalau lebih dari satu kan kita bisa diskusi kemudian nanti mencegah juga kalau ada duplikasi kayak gitu. Soalnya kan memang banyak sekali ya biasa artikel yang harus kita saring gitu, apalagi untuk awal-awal penelitian. Tuh. Jadi kalau di sini kan ada dua ya, investigator yang mereview semua teksnya gitu. Kemudian yang nomor 10 itu tuh jadi itu bisa di tabel ya, tabelnya itu akan menuliskan daftar apa sih hasil yang dicari dari penelitian itu. Misalnya kalau di sini itu kan dia mencarinya tuh tentang yang biomarkernya ya, jadi ada nggak efek dari kopi ke biomarker. Nah itu biomarkernya apa aja yang dicari itu disebutkan. Gitu. Nanti juga pasti harus mencantumkan di tabel, jadi daftar semua artikel yang kita masukkan gitu, dan juga dari mulai judul, metode sampai hasilnya itu apa gitu. Sama yang kedua itu 10B itu juga semua variabel ya. Variabelnya itu tadi kan ada kopi, terus ada biomarker gitu-gitu. Oke, yang nomor 11. Nah, resiko bias. Nah, coba di sini apakah disebutkan biasnya untuk resiko biasnya? Biasanya di discussion ya Mbak ya kalau ini ya. Ini bisa nggak sih? Jadi kan kalau misalnya bias biasanya sih rata-rata kalau selama ini saya baca jurnal selalu mereka bahas biasnya antara di diskusi atau ya metode ininya sih ya. Iya ya, biasanya di metode atau mungkin diskusi, tapi belum nemu sih apa mungkin. Di sini teman-teman ada yang udah baca jurnalnya belum ya? Atau ini? Iya, waktunya tinggal 6 menit juga ya. Atau betul. Kata Yuda sepertinya hanya dijelaskan di result. Oke. Jadi mungkin ini mau tetap lanjut atau mungkin itu kira-kira gambarnya seperti ini gitu ya kalau kita mau meng-press suatu artikel. Apalagi kalau systematic review itu mungkin memang sejujurnya ini yang paling apa ya,
paling kompleks sih kalau misalnya kita nge-review yang sistematik, meng-appraise systematic review. Kalau yang lain itu kayak yang cuman hanya primary research gitu, yang kayak cohort atau cross section itu bisa lebih gampang kita nge-reviewnya. Ini memang kalau yang sistem nge-appraise-nya, tapi kalau yang systematic review memang banyak gitu apa yang harus kita lihat. Dan itu pun juga berlaku kalau kita mau bikin suatu artikel systematic review. Jadi kita harus benar-benar ngecek nih, mungkin pakai tadi ya Prisma terus tadi itu udah ada semua belum tuh di artikel kita semuanya itu. Nah kalau udah ada ya insya Allah sih lancar gitu ya untuk proses apa namanya nanti diterbitkannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Tifa dan Cita. Sorry untuk sesi critical appraisal-nya harus dipotong karena keterbatasan waktu. Baik, ini ilmu yang di-share oleh Tifa dan Cita ini menurut saya sangat applicable ya dalam baik di dunia kesehatan, research maupun dalam proses pendidikan. Ini sangat membantu karena kalau saya sebagai master student sendiri diminta untuk melakukan critical appraisal untuk setiap mata kuliah, dan kalau nggak paham ini susah banget ngerjainnya. Oke, meskipun diskusinya harus kita potong di sini, tetap ada grup WA, kalian bebas untuk leave atau kalau tetap mau join, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa disampaikan dalam grup WhatsApp tersebut. Seperti tadi saya share di awal, ini adalah platform untuk kita saling membantu ya, jadi diskusi di sini nggak ada yang posisinya lebih tinggi dari yang lain. Jadi kami sangat terbuka kalau ada kritik atau saran. Nah, untuk acara malam ini mungkin untuk feedback-nya bisa disampaikan melalui form. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar, atau bisa masukkan link yang tertera di bawahnya. Kritik dan saran kalian akan sangat berguna bagi kami untuk acara yang diadakan oleh Art and Co Research ke depannya. Jangan lupa tadi yang seperti sudah disampaikan Arkita, bahwa di bulan Oktober nanti akan ada 2 session yang mengenai research knowledge and experience, especially in biostatistic area, and also about how to publish your manuscript in reputable Q1 journal. Ya, tadi yang kayak dikatakan Cita ya, dari jurnal The Cell. Jadi bagi kalian yang berminat untuk belajar mengenai research lebih lanjut, sangat diharapkan kehadirannya dalam sesi diskusi berikutnya. Please feel free to ask any question in the WhatsApp group, DM Instagram, dan lain sebagainya. Kalian bisa, kalau ada yang punya WhatsApp personal kami juga silahkan kalau mau nanya langsung. Mudah-mudahan kami bisa membantu, kalau enggak akan kami lempar ke forum lagi. Ya, sedikit mungkin kalian merasa suara kalian nggak akan selalu didengar, tapi perubahan sekecil apapun itu akan sangat berguna. Dalam bidang kesehatan kita nggak bisa bergerak sendirian, harus bekerja dalam satu tim, dan kita harus respect every specialization. Jadi nggak hanya dokter ya, tapi farmasi, nurses, public health practitioner, researcher, itu semuanya kita harus bekerja dalam satu tim untuk membawa perubahan. Oke. Sesi malam ini saya tutup. Terima kasih partisipasinya, terima kasih kepada para narasumber dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mbak, sebentar. Belum, saya lupa. Jadi ini sama Cita. Sorry, sesi foto dulu. Bagi yang masih ada di sini, tolong foto. Bagi yang bisa open cam, tolong nyalakan kameranya. Sorry. Mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera ya. Soalnya untuk dokumentasi menandakan bahwa Art and Co ini mulai dari nol. Setuju nggak, Cit? Nanti siapa tahu kan kita go international ya, Cit. Amin. Berkat kalian. Ya. Bagi yang berkenan silahkan on cam. Kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, siap. Gasa bisa dibantu untuk Justika baik banget.